Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni dari kelas B dengan NIM 200603501029. Di sini saya akan memaparkan fenomena sosial di masyarakat dalam perspektif sosiologi. Saya mengambil contoh yaitu kemiskinan dalam perspektif teori konflik. Teori konflik sebagai teori yang digagas oleh Karl Marx, di mana Karl Marx adalah seorang filsuf barat dari Rusia. Dia lahir di Rusia pada tanggal 5 Mei 1818 dan meninggal pada usia 64 tahun pada tanggal 14 Maret 1883. Pada tahun 1843, beliau menikah dengan Jenny von Westphalen. Marx sering dijuluki sebagai bapak dari komunisme yang berasal dari kaum terpelajar dan politikus. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berusaha menjaga dan meningkatkan posisinya. Dalam pencapaian tujuannya, suatu kelompok seringkali harus mengorbankan kelompok lain. Karena itu, konflik selalu muncul, dan kelompok yang tergolong kuat setiap saat selalu berusaha meningkatkan posisinya dan memelihara dominasinya. Singkatnya, pandangan ini berorientasi pada struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat, di mana perspektif ini memandang masyarakat yang terus-menerus berubah dan masing-masing bagian dalam masyarakat berpotensi untuk menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks pemilihan tatanan sosial, perspektif ini lebih menekankan pada peranan kekuasaan. Karl Marx memandang bahwa teori konflik lahir dari beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Salah satu contohnya yaitu kemiskinan, di mana kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primer seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, dan sebagainya. Namun, nyatanya kemiskinan terus bertambah yang mengakibatkan banyaknya penyimpangan di dalam masyarakat seperti pencurian, pembunuhan, penipuan. Jikalau kita melihat dari sebagian yang tidak terkena garis kemiskinan, akan tetapi bertahan seperti yang sering kita dengar, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dari berbagai kasus kemiskinan, jika kita lihat dari segi sosial, kemiskinan penduduk itu dapat digambarkan sebagai suatu kondisi sosial yang sangat rendah, seperti kurangnya fasilitas kesehatan, masih banyaknya masyarakat miskin yang belum mempunyai kesempatan untuk bersekolah. Dari segi ekonomi, ditandai dengan sebagian besar masyarakat, baik di desa maupun di kota, bermata pencarian pada sektor informal yang berskala kecil, misalnya petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Pekerjaan masyarakat pun tidak menetap karena mereka cenderung ingin memperoleh penghasilan yang lebih baik. Ada 4 jenis kemiskinan. Yang pertama yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan yang dimana adanya golongan masyarakat yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara. Yang kedua yaitu kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Yang ketiga yaitu kemiskinan kultural. Kemiskinan dikarenakan adanya perubahan kebiasaan masyarakat itu sendiri, seperti pemikiran maupun cara kerja masyarakat itu sendiri. Contoh dari kemiskinan kultural adalah malas yang pada akhirnya menimbulkan seseorang itu dilandasi kemiskinan. Yang keempat yaitu kemiskinan struktural, di mana
Kemiskinan struktural yang dikarenakan adanya penguasaan memungkinkan terjadinya masyarakat di wilayah tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Dari jenis kemiskinan ini menjadikan suatu adanya konflik dalam masyarakat, di mana dilihat dari jenis kemiskinan struktural ini terjadi saat kelas dominan mengambil untung dan struktur ekonomi yang ada di dalam masyarakat, memungkinkan terjadinya kondisi di mana masyarakat asli daerah itu tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka, namun karena adanya suatu kelas dominan terjadilah masyarakat kapitalis yang gagal dan mengalokasikan dan menyediakan sumber daya secara terbuka dan adil. Kemiskinan berdasarkan perspektif teori konflik menilai maka ia sebagai kelompok tertindas harus berjuang merebut hak-haknya dengan cara bersatu dan menjadikan kelompok berjuang melawan sistem yang merugikan sehingga ia menjadi kelompok baru yang diperhitungkan. Itulah materi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat dalam perspektif sosiologi. Sekian dan terima kasih.